Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu aljabar. Aljabar ini ada di bab 3 dan merupakan materi yang akan dipakai terus sampai SMA nanti. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Ingat ya, di sini aljabar menggunakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan. Kita lanjut ke contoh ya. Kalian masih ingat dengan 2 tambah 3 sama dengan, mungkin ini sering kalian lihat pada saat sekolah dasar atau TK. Nah, sekarang bentuk aljabarnya adalah 2 tambah 3 sama dengan X. Nah, X di sini menggantikan titik-titik yang belum diketahui. Sedangkan contoh yang kedua adalah 4 ditambah Y, 4 ditambah titik-titik sama dengan 6. Bentuk aljabarnya adalah 4 ditambah Y sama dengan 6. Y di sini menggantikan jawaban yang kosong untuk dicari. Seperti itu ya, bisa dipahami? Nah, X dan Y di sini merupakan huruf. Boleh diganti dengan huruf A, boleh diganti dengan huruf M, ataupun simbol-simbol yang ada dalam matematika. Boleh ya? Selanjutnya, contoh kedua. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan kardus. Kita lanjutkan ya dengan jawabannya. Nah, agar lebih memudahkan, kita membuat tabel. Pembeli di sini ada siapa saja? Ada Pak Thohir dan Pak Erik. Mereka membeli apa saja? Nah, Pak Thohir tadi membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Kita misalkan kardus buku di sini dengan huruf X. Ingat ya, kita misalkan dengan huruf X. 2 kardus buku dan 3 buku. Berarti bentuk aljabar dari pembelian Pak Thohir adalah 2X ditambah 3. Kenapa 2X ditambah 3? Karena 2 kardus buku ditambah 3 buku. Sedangkan yang buku ini tidak kita misalkan ya. Sekarang kita lanjutkan ke Pak Erik. Pak Erik membeli apa saja? Pak Erik hanya membeli 5 buku. Sedangkan buku di sini tidak kita misalkan dengan huruf apapun. Jadi, bentuk aljabar dari pembelian Pak Erik adalah 5. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Istilah pada bentuk aljabar. Nah, kita akan mengenal istilah-istilah yang ada pada bentuk aljabar. Yang pertama adalah suku, yang kedua variabel, yang ketiga koefisien, yang keempat konstanta. Nah, suku di sini adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurung. Ingat ya, suku dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Mohon maaf, kurang ya, bukan kurung. Selanjutnya, variabel. Variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Nah, variabel ini yang tadi, huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Seperti abjad A sampai Z. Nah, itu merupakan variabel. Selanjutnya, koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Di sini Ibu salah mengetik, bukan berbeda, tetapi berada.
Koefisien di sini adalah bilangan yang berada di depan variabel. Nanti Ibu jelaskan ya. Konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Biasanya dia berdiri sendiri, hanya angka saja. Ibu kasih contoh. Nih, Ibu mempunyai persamaan 7x kuadrat ditambah 4xy dikurangi 3y kuadrat dikurangi 2. Nah, di sini kita akan menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Ibu membuat tabelnya ya. Nah, ada suku di sini. Mana yang termasuk suku? Nah, yang termasuk suku adalah 7x kuadrat, selanjutnya 4xy, selanjutnya negatif 3y kuadrat, selanjutnya negatif 2. Kenapa Bu dipisah-pisah? Iya, karena yang dipisahkan oleh tambah dan kurang itu merupakan suku. Jadi ada berapa sukunya? Ada 4. Selanjutnya variabel. Yang mana variabelnya? Ingat ya, variabel itu huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Berarti mana saja di sini yang merupakan huruf? Variabelnya adalah x kuadrat, xy, y kuadrat, sedangkan yang negatif 2 itu tidak memiliki huruf, berarti tidak memiliki variabel. Selanjutnya, koefisien. Nah, koefisien tadi apa? Bilangan yang berada di depan variabel. Nah, variabel itu tadi kan huruf pengganti. Sekarang kita mencari koefisien. Koefisien itu angka yang berada di depan huruf itu. Berarti 7, 4, negatif 3. Nah, 7 ini kan di depan huruf x kuadrat, 4 di depan huruf xy, dan negatif 3 di depan huruf y kuadrat. Oh iya, kenapa Bu itu negatif? Karena operasi pengurangan itu ditulisnya nanti negatif ya, dalam satuannya. Selanjutnya konstanta. Konstantanya hanya ada negatif 2. Hanya ada satu ya, yang tidak memiliki variabel atau huruf. Begitu, bisa dipahami? Next ya. Menentukan suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Nah, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Ingat ya, suku sejenis itu memiliki variabel yang sama. Apa tadi variabel? Huruf ya. Huruf yang sama, huruf pengganti yang sama. Kita langsung ke contoh nih. Contoh pertama, 7M ditambah 4N dikurangi 5MN dikurangi 9M ditambah 11MN. Nah, suku sejenisnya adalah, lihat di sini, 7M. 7M ada yang sama tidak? Huruf M-nya ada yang sama tidak? Ada ya, dengan negatif 9M. Nah, ini merupakan suku sejenis. Ada lagi yang variabelnya M, ada, tapi adanya MN. MN itu tidak sejenis dengan yang M. Itu berbeda ya. Selanjutnya, ada negatif 5MN. Negatif 5MN, coba cari dengan yang mana yang sejenisnya. Dengan 11MN. Itu sejenis ya, karena variabelnya sama. Atau huruf penggantinya sama. Bu, kalau yang 4N itu gimana? Nah, 4N ini tidak mempunyai suku sejenis, tidak ada temannya ya, karena sendiri. Ibu apa bisa dengan 4N suku sejenis dengan negatif 5MN? Nggak bisa ya, karena MN itu mempunyai dua variabel, yaitu M dan N. Sedangkan 4N hanya memiliki satu variabel, yaitu N saja. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjutkan ke contoh kedua ya, agar lebih mengerti. Nah, di sini Ibu punya contoh kedua, negatif 5x kuadrat ditambah 7x kuadrat y dikurangi 10x kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah 4xy kuadrat. Tentukan suku sejenisnya. Kita cari dulu. Yang negatif 5x kuadrat ada yang sama nggak x kuadratnya? Ada ya.
Berarti negatif 5x kuadrat dengan negatif 10x kuadrat. Ada lagi yang sama? Kalau ada lagi, boleh ditulis. Kalau tidak ada, tidak usah berarti. Selanjutnya, 7x kuadrat Y. Ada yang sama? Ada, dengan x kuadrat Y. Berarti 7x kuadrat Y suku sejenis dengan x kuadrat Y. Ibu, apakah sama dengan xy kuadrat? Itu kan sama-sama xy variabelnya. Enggak ya, itu berbeda karena kuadratnya ada pada huruf Y. Sedangkan yang pertama, kuadratnya ada pada huruf X. Ada pada variabel X. Beda ya. Selanjutnya ada lagi yang sama suku sejenisnya? Tidak ada ya. Mengerti sampai di sini? Bisa dipahami? Apabila ada yang mau bertanya, boleh nanti di classroom atau di kolom komentar ya. Selanjutnya, soal. Kalian boleh mengerjakan 2 soal ini. Boleh ditulis dulu soalnya, dikerjakan di buku catatan. Nanti dikumpulkan di classroom ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang mau bertanya, boleh di Google Classroom atau di kolom komentar ya.